Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihil kiram jami'a awliyaika minal masyriqi ilal maghribi barri wa bahriha wa syuriha wa basturiha aina makanu sahibu hadzal kitab wa syaraha ولكل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala wa ba'dah amma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda kita dirahmati oleh Allah. Kelak kita terus diberikan istiqomah sampai husnul khatimah. Kelak kita diberikan istiqomah sampai husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf kemarin libur karena harus menjaga orang tua. Ini kita akan lanjutkan lagi Al-Babur Rabi', bab yang keempat. Fima yata'allaku, menerangkan terkait hal-hal yang terkait bil qulubi, terkait hati, wal jawarihi, dan anggota badan, minal ahkami, dari segi hukum. Alias ini bab adalah menerangkan kaitannya dengan perkara-perkara yang secara hati, perkara-perkara yang secara hati sekaligus perbuatan itu diberi beban hukum secara bersamaan. Af'alul qulub wal jawarih, perbuatan-perbuatan hati sekaligus jasad itu terbagi menjadi 4, ya, terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah al-ma'murat, sesuatu yang Allah perintahkan secara
jasad sekaligus secara hati. Al-ma'murat itu contohnya apa? Perkara-perkara yang Allah perintahkan adalah kal-irfan wal ihsan, seperti upaya orang mengenal Allah, itu irfan, ma'rifat, mengenal Allah. Wal ihsan, dan orang yang ihsan. Saya contohkan yang dari belakang dulu. Ihsan itu adalah anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah dengan sangat meyakini bahwa engkau dilihat oleh Allah, atau setidaknya engkau sangat yakin melihat Allah. Tentu melihatnya bukan dengan mata zahir, tapi dengan mata hati. Jadi praktek fisiknya adalah apapun yang bernama ibadah, praktek hatinya adalah disertai dengan keyakinan melihat Allah, atau minimal dilihat oleh Allah. Ini berarti setiap perintah ibadah itu pasti ada perintah ihsannya. Masih ingat ya, pas dulu muqaddimah kita ngaji, andai sholat tidak ada keterlibatan hati, maka sholat kita bisa kalah dengan robot. Masih ingat ya, robot itu disuruh sujud, diambil baterainya, telung dino ora menyat-menyat. Nah gitu. Sujudnya bisa sampai 3 hari 3 malam. Nah, oleh karena itu kalau kita hanya zahir saja yang sholat, maka ya secara waktu bisa kalah dengan robot. Dari situlah harus ada ihsannya. Ini dalam cabang kehidupan bernama sholat. Kemudian cabang kehidupan bernama wiridan, sedekah dan sebagainya. Pokoknya yang bernama nuansa ibadah itu disertai dengan ihsan. Bahkan dalam bermuasyarah bersama keluarga itu pun harus dengan ihsan. Ihsan itu artinya apa tadi? Yakin melihat Allah, atau minimal dilihat oleh Allah. Itulah kenapa setiap aktivitas keseharian kita harus ada basmalahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kita sangat meyakini aktivitas itu dilihat oleh Allah, atau kita melihat Allah bahkan yang lebih tinggi. Dari situ pula kenapa ada bahasa-bahasa orang yang makan atau minum tanpa membaca bismillah. Nek bahasa saya tanpa ihsan, Pak, maka itu makanan direwangi setan, gitu ya. Bahkan hubungan suami istri yang tidak ada doa, maka keroyokan dengan setan. Tuh. Dari situlah selalu ada perintah ihsan, ya, perintah ihsan. Ya, setiap perintah-perintah jasad itu pasti sekaligus dibersamai dengan perintah ihsan. Kalau tidak, ya tadi itu bisa kalah dengan robot. Ya. Wal irfan, dan disertai dengan perintah usaha mengenali Allah.
Dan kalau tadi melihat, ini usaha mengenali Allah. Alhasil, sembari kita melakukan aktivitas apapun, sembari itu pula kita ada upaya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bon, ini perintah. Watsani, nomor 2, aktivitas zahir yang sekaligus harus disertai aktivitas batin. Yang nomor 2 adalah al-manhiyat, larangan-larangan. Kal kufrani wat tughyan, seperti kufur. Kufur itu ingkar, penolakan, wat tughyan, dan kezaliman atau mengikuti hawa nafsu. Perintah dilarang ingkar dan dilarang mengikuti hawa nafsu itu adalah perintah batin yang hal itu pasti itu adalah larangan batin yang hal itu pasti membersamai setiap larangan-larangan zahir. Contoh, orang dilarang untuk tidak sholat, dilarang untuk zina, dilarang untuk berjudi. Itu harus disertai iman. Apabila melakukan hal itu tapi dibersamai kufur, maka ceritanya akan beda. Saya kasih contoh, Pak. Ada 2 orang, sama-sama dia melanggar larangan bernama tidak sholat. Yang satu tidak sholat ditanya, "Ngapa Pak kok ora sholat?" Sholat ora sholat kere wae. Ki opo sholat? Lha sampeyan belum ngrasake. Lah wis tahu ini aku sholat. Lah tapi iki perintah Gusti Allah lho. Perintah Gusti Allah. Gusti Allah merintah ngopo repot men. Walah. Ini ada kufur. Sama-sama tidak sholat tentu berbeda dengan orang yang tidak sholatnya itu tidak disertai kufur. Kasih contoh. Ngomong kok orang sholat, Masya Allah, jane aku ya pingin banget subuhan, barang-barang sekoyo liyane lah. Lah kok ora kuwi abot banget. Lah ya kok usaha larang kok wis. Tapi jan isi kongen lah, tolong dongake. Saya tanya, sama-sama tidak sholat antara kasus yang pertama dengan kasus yang kedua sama atau beda? Beda. Orang zina misalkan, Mustafa atau Bu, nikah ojo zina atau ojo zina. Lah apa bedane? Misalkan disertai kufur. Apa bedane? Ya beda to nikahke nganggo akad. Aku yo akad kok padha wae akad. Lho akad apa yo akad jenengane akad kan penting wis ngomong ngeki sesuatu. Ya, tapi kan ana saksi dan sebagainya. Ya apa yo nang saya ini. Beda-beda wis to nikah karo zina kuwi beda. Cara aku padha, malah enak zina iso gonta-ganti, iso milih, iso sak senenge. Jadi dia melanggar larangan zina disertai kufur, disertai ingkar, disertai penolakan syariat Allah. Ini tentu berbeda kisahnya dengan orang yang melakukan zina, melanggar perintah Allah, tapi sebenarnya dia tidak ada ingkar. Aja zina lho, aku pengen banget sing jenengane ora zina. Tapi ki ya Allah, tungak-tungak. Seneng golek manusa sing paling elek sak donya ki ya aku wonge lah. Ini kalau yang pertama disertai
kufur, ingkar. Kalau yang kedua, dia hanya kalah dengan hawa nafsu. Maka sama-sama menerjang larangan, kualitasnya berbeda. Alhasil Pak, hari ini kita belajar bagaimana menjalankan perintah yang dibersamai kualitas tinggi, yakni setiap menjalankan perintah silahkan disertai ihsan. Disertai ihsan atau irfan. Irfan itu usaha mengenal Allah, ihsan itu disertai yakin melihat atau dilihat oleh Allah. Itu untuk perintah. Maka setiap perintah-perintah ada penyertaan amal batin, maka itu kualitasnya menjadi sangat tinggi. Menjadi sangat tinggi kualitasnya. Contoh, di dalam Riyadhus Shalihin di hadis akhir itu disebutkan begini Pak. Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman pada umatku, ya au kamakol, orang-orang yang berbondong-bondong mendatangi Baitullah dari segala penjuru. Kemudian semuanya kelak diwafatkan, wa yub'atsuna biniyyatihim. Setelah semua wafat manusia kemudian akan dibangkitkan sesuai kadar isi hati masing-masing. Hari ini orang Indonesia mendatangi Baitullah, orang Malaysia datang ke Baitullah, orang seluruh Timur Tengah jelas datang ke Baitullah, orang Amerika, orang Barat, orang Eropa, orang Cina, semuanya geruduk bareng-bareng ke depan Baitullah. Ada yang untuk ibadah, ada yang itu yang orang Barat, orang Cina dan sebagainya, mereka mengelilingi Ka'bah. Kalau tidak percaya, jangan habis sholat terus kemudian asal ambil barang made in, terus kemudian ada toko-toko besar, hotel-hotel besar, ada pula bahkan sing nang Masjid Nabawi jenengan nggih tes metu jerat sudah ada pakaian, lek pakai orang jual pakaian barat, lek pakaian dalam itu pas nang karo Masjid Nabawi. Persis ngendikane karo ini. Kemudian semuanya mati, setelah itu dibangkitkan kembali sesuai isi motivasi niat setiap hati manusia. Betul-betul. Maka ini adalah sebuah contoh, setiap amal dohir kita kualitasnya itu ditentukan oleh isi hati. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu perintah. Nah, apa isi hati saat menjalankan perintah? Pilihannya dua, al-ihsan awil irfan, atau keduanya wis. Irfan itu disertai mengenal Allah, ihsan itu disertai melihat atau yakin dilihat oleh Allah. Kok itu ada dalam sholat kita, maka pasti nilainya berlipat ganda dari sholat biasa. Kok itu ada dalam bacaan Quran kita, maka bacaan Quran kita berlipat ganda. Kok itu ada dalam birrul walidain kita, maka birrul walidain kita ini pasti nilainya sangat berlipat ganda. Dari sekedar aktivitas ngambilkan minum buat orang tua, dari sekedar aktivitas kromoigil, boso kromoigil dengan orang tua. Begitu sudah ada ihsannya, berlipat. Sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah ya. Kemudian nomor 2 tadi apa? Larangan. Setiap larangan ya yang dilanggar oleh hambanya, hamba Allah. Kita ini termasuk orang yang pernah melanggar perintah atau hitungannya sering melanggar perintah?
Nah, melanggar ya minimal yang harian-harian, wiridan-wiridan ya bangsa ngrasani ya Bu ya. Itu kan pelanggaran perintah sing kena nggo wiridan lah ya. Ngrasani ya jengkel ya terus kemudian macam-macam lah. Menjaga mata gitu ya, mata itu. Nah, usahakan kok ada usahakan melanggar perintah. Ya mun nonton wis semoga bahasa saya tepat. Usahakan kalau toh memang melanggar perintah jangan disertai kufur. Karena itu nanti bisa berlipat-lipat. Kufur itu ingkar. Ingkar atas aturan Allah. Jadi saya contohkan, sama-sama ninggal sholat, sing siji takoni ngopo kok ora sholat? Sholat ora sholat ki opo? Nek pancen kiri-kiri bae. Lah terus sampeyan durung ngrasake rasane sholat, wis tau. Lah kuwi perintah Gusti Allah. Ngopo Gusti Allah perintah-perintah barang? Nah, ini kan disertai kufur. Dengan orang yang ngopo kok ora sholat? Aku kejane pengin banget subuhan koyo sampean-sampean. Mung ya Allah angele lah karuan. Disertai mengakui kesalahan kalau yang nomor 2. Yang pertama tidak disertai mengakui kesalahan. Maka kualitas dosanya menjadi sangat berbeda. Dia menjadi sangat berbeda. Maka hari ini Pak rahimahullah, kalau memang harus kebacut ngrasani itu ojo golek dalil sing pen dadi entuk. Oh, beda iki aku nek ngrasani api iki beda wis bismillah tak kandhake ya ora bismillah barang. Ngrasani nggih ngrasani ngoten mawon. Dosa nggih ngakoni dosa ngeten mawon ndak kok ngrasani to. Jane ini dhewe ngomongke wong liya ya wong kira-kira nek krungu piye jengkel ya wis ngapura lah ngapura nek nah gitu aja. Aja malah golek dalil kok iki ngrasani beda. Nek iki ngapusi tapi iki ngapusi ganjaran lho ya. Mboten usah kados sing ngapusi. Kalau toh memang itu ngapusi yang baik dan sebagainya udah biarkan Gusti Allah yang nyatet. Tapi tolong setiap pelanggaran akan larangan Allah itu jangan disertai golek dalil pen bener. Misalnya ya napa ya contoh apa melih dosane mata itu sama mata. Itu sama mata kakon ya Allah, angel melakukan menghindari itu angel. Mungkin ini khusus bagi yang muda-muda seumuran saya. Nek sing insya Allah aman lah. Ya Allah, angel. Ngapura lah ya Allah, ngapura. Itu jangan sampai disertai lho iki vitamin kok ora mbok delok. Nah, jangan sampai. Karena kualitas dosanya jadi sangat berbeda. Sangat berbeda. Lho nek sing kok ngene iki bening-bening kok ngene iki yo vitamin. Tapi ki dosa nek delok kok ngono. Dosa piye? Dosa nek sing elek-elek, sing apik-apik ngene yo kan. Mboten usah. Nah, pokok setiap menerjang larangan Allah ya penyertaan hati, isi hati saat menerjang itu seperti apa, itulah yang nanti akan menentukan kualitas dosa. Kualitas apa? Dosa. Contoh lain, yang diperintah oleh Allah bagi seorang wanita adalah taat kepada suami. Maka saat dia membangkang, ya pembangkangan itu harus disertai dengan isi hati bernama rumongso salah, rumongso belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Bukan disertai dengan kekufuran. Yang namanya kufur itu adalah ingkar atas aturan tersebut. Nek karo suami itu sing taat apa bojoku dhewe kok ngono. Berat itu.
Tinggal nek karo suami sing taat, iya ya. Jane ya. Ingin banget aku sing nek karo suami semua. Cep. Nggih, Mas. Monggo kersane panjenengan. Kudune ngoten. Tapi kok abot ya Allah. Ngapura. Nah, itu lebih baik daripada karo suami sing taat. Taat apa? Bojo kok ditaati. Senengen kok malahan. Bagaimanapun yang namanya perintah Allah adalah disuruh taat, gitu. Larangannya adalah jangan sampai tidak taat atau kure atau bangkang dan sebagainya. Dilarang membangkang. Kalau toh memang harus ada pembangkangan, maka jangan disertai kufur pada perintah Allah. Ini penting ini. Demikian pula bapak-bapak. Kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling baik pada berbuat baiklah kalian kepada keluarga, kasih sayanglah kalian pada keluarga. Sungguhnya orang yang paling berbuat baik kepada keluarga, paling kasih sayang kepada keluarga adalah aku, kata Rasulullah. Kan begitu ya. Berarti kalau tugas suami itu adalah melonggarkan kasih sayang. Sing jenengane nglonggarke kasih sayang itu ya kasih sayang lah. Mau diperenguti mau apa ya wis kaya ngomong lah, Pak. Longgar kasih sayang, ora gampang jengkelan, tidak gampang mengucapkan kata-kata saya tidak ridho. Oh, saya tidak ridho. Luar biasa mau. Jadi kalau istri itu bertugas semaksimal mungkin dalam taat, kalau suami semaksimal mungkin dalam menyayangi. Mau istri taat tidak taat, tugas suami adalah menyayangi. Sebagaimana mau suami menyayangi atau kurang menyayangi, tugas istri adalah taat. Kurang begitu. Kenapa? Karena sebenarnya catatan setiap kita itu adalah di sisi Allah, bukan di sisi suami atau di sisi istri. Sehingga untuk menjadi istri solihah tidak harus syaratnya suami soleh dulu. Sebagaimana untuk menjadi suami yang soleh tidak harus istrinya solihah dulu. Kenapa? Karena ini tugas masing-masing. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata si jenengan pasti bingung. Kalau contoh nimbun lah, tak contohnya. Ada seorang ibu-ibu datang ke pondok, karo nangis-nangis ngoten, ibu-ibu muda lah biasa. Curhat tentang suaminya sing jane begini begitu dan sebagainya. Karena saya lagi nggak begitu punya waktu, biasanya langsung saya cegat. Bon, Bu, sudah Bu, Mbak. Intinya gimana? Intinya suami saya seperti itu. Lalu bagaimana mungkin saya bisa menjadi seorang istri yang solihah? Sebagaimana isi setiap saya ngaji adalah harus menjadi istri yang solihah. Tapi kalau suami saya seperti itu, bagaimana saya bisa solihah? Wong suami saya nggak bisa nyontoni sama sekali. Saya langsung to the point. Bu, Mbak, suami jenengan yang seperti itu nek karo Fir'aun bejat ndi? Ngono langsung. Ya jelas bejat Fir'aun. Nah, Fir'aun yang segitu bejatnya saja tidak menjadi alasan, ya, tidak menghalang-halangi Sayyidah Asiyah tetap solihah. Gitu. Istrinya siapa? Sayyidah siapa? Asiyah. Alias kesolihahan seorang istri catatannya karo Gusti Allah. Jadi kalau ada istri yang taat, kalau ada istri yang solihah, sekilas membuat suami untung dengan cara ditaati. Tapi sebenarnya yang untung adalah ya istri itu sendiri di hadapan Allah, karena dia tercatat sebagai seorang istri yang solihah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah ini mulai paham ya. Ini mesti ibu-ibu. Tapi yang suami dicontoni to pen adil nggih, tak contoni niki. Demikian pula seorang suami itu dia tetap harus menjadi suami yang soleh, mau istrinya seperti apapun.
Kenapa? Karena kesolehan seorang suami sebenarnya catatan utama nang ngarepe Gusti Allah, bukan dalam penilaian istri. Cetak? Kasih contoh. Ada seorang suami yang sangat soleh. Contoh saja misalkan, kalau tadi saya contohkan Fir'aun dan Sayyidah Asia, sekarang saya contohkan seorang suami yang soleh, namanya Nabi Lut, gitu. Nabi siapa? Istrinya itu sangat durhaka. Ketika tahu istrinya sangat durhaka, apakah Nabi Lut mutung dadi nabi? Aku rasa dadi nabi, bojoku ngono, gitu. Aku leren dadi nabi, begitu. Kan enggak toh. Mau seperti apapun istrinya, Nabi Lut tetap soleh dan tetap jadi nabi. Tidak pensiun dari nabi. Kenapa? Karena kesolehan suami itu adalah ada di sisi Allah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena disertai ihsan wal irfan. Bun paham? Kenapa ada istri yang solihah banget, walaupun suami ini kaya nika ngono, sampai temennya ngomong, "Kuwi kok apian temen to, Mbak? Bojomu kok ngono, cara aku tak kecek wis to." Oh ning ngono. Kok kuwi kok apian men geleman men di ngono ke bojomu wis blas salat ora dan sebagainya. Maka dengan jawab, setiap saya melakukan kesolihahan sebenarnya adalah Allah yang mencatat. Sebenarnya saya sedang beribadah kepada siapa? Allah. Tapi kan nyenengke bojomu. Satu kali saya menyenangkan suami karena saya solihah, maka beratus-ratus kali, berlipat-lipat kali keuntungan untuk saya yang melakukan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah yang melipat gandakan setiap amal. Jadi kayaknya misal seorang istri berbuat baik kepada suami, kayaknya suami untung, tapi satu. Sedangkan istri yang berbuat baik kepada suami, Allah yang catat, Allah yang lipat gandakan. Cetra? Demikian pula sebaliknya. Ini apabila hidup disertai al-irfan wal ihsan, al-ihsan wal irfan. Kersane kalih merenungkan diunjuk monggo mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau seperti ini enak hidup. Enak. Sebagai seorang suami terutama Pak kita, Pak, nggak gampang mutungan. Karena tugas kita ini berat. Wa anfusakum wa ahlikum napa? Tugas kita ini berat, Pak. Kelak di akhirat yang menanggung jawab seluruh keluarga, yang ditanya ya suami. Ini barangkali menjadi jawaban, ya, menjadi jawaban pada saat seorang wanita bertanya, ngopo kok aku kan kudu taat karo bojoku? Harusnya kita sekarang ini kan sebagai seorang wanita memiliki kedudukan yang sama, tugas yang sama dengan suami. Waduh, berat ya seperti itu. Lah wis piye nglairke bareng kok piye? Kalau di dalam Islam bagaimanapun jelas siapa pemimpinnya, siapa yang dipimpin, jelas. Lalu kenapa seorang wanita itu harus taat kepada pimpinan bernama suami? Jawabannya simpel, karena nanti yang nanggung jawab suami. Kenapa harus ditaati? Lah ngopo? Ngeten, Pak. Logika yang paling simpel. Ada proyek bangunan, ada pimpronya, pimpinan proyek. Terus ada bawahan atau yang dipimpin, eyel-eyelan dengan pimpinan. Ini toh
garis batas tanah itu segini, kata pimpinan. Kata yang di bawah, enggak Pak, enggak segitu, segini. Wis to iki sudah saya cek ini semuanya segini, enggak segini, enggak segini. Ayolah. Akhirnya karena angel kan terus begini, pimpinan bilang, wis gini aja, ini kalau sampean nggak taat sama saya tak tanya. Umpamanya di demo warga, seumpamanya di demo warga, didatangi aparat hukum, sampai ada sandungan-sandungan hukum, itu sing ngadepi sampean sebagai yang dipimpin atau saya pimpinan? Sing ngadepi yang dipimpin atau yang mimpin? Yang mimpin. Itulah kenapa yang dipimpin harus taat. Setelah Sallallahu alaihi Muhammad. Itulah kenapa seorang istri harus taat sama suami. Sebab besok yang ditanyai pertanggungjawaban pertama ya suami. Disebutkan dalam kitab Uqudul Ijen, hadar rajul yarab, kata istri, kata anak, kata seluruh keluarga sambil nuding-nuding kepada seorang pria. Hadar rajul yarab bil jahri, dengan suara yang sangat lantang. Pria ini ya Allah yang membiarkan kami tidak sholat, yang membiarkan kami ketika di dunia melanggar perintah-perintah Engkau, yang tidak mendidik kami dan sebagainya. Habis kan kita sebagai suami. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang nambahi lagi di bawahnya, di sarahnya itu. Kemudian si suami tadi mengatakan, loh, saya sudah perintahkan untuk sholat kepada istri saya, kepada anak saya sudah perintahkan. Ya. Nah, di keterangannya sih kepada seluruh anak saya, kepada seluruh istri saya sudah didikkan semuanya. Nah, dilalah yo, mungkin tekan akhirat pi wong wedok ijek ngeyelan Pak, dilalah. Mendidik sih mendidik, merintah sih merintah. Ya tapi memang di akhirat itu isinya yela-yelan kata niku. Merintah sih merintah. Tapi sekali dua kali kemudian berhenti. Alhasil terus menerus mendidik. Itulah yang dibutuhkan, bukan mendidik sekali dua kali bis itu mutung. Tapi bojoku mutungan ya Allah, serempet. Alhasil bagaimana agar tidak mutungan, tidak gampang putus asa, tidak akhirnya berlepas tangan padahal itu tanggung jawab. Jawabannya hari ini kita ngaji. Silahkan laksanakan setiap perintah Allah bil irfan wal ihsan. Ya, bil irfan wal ihsan. Apa itu ihsan? Ya tadi itu. Melihat bahwa setiap kita para suami ini menyayangi istri adalah karena Allah yang melihat. Jadi saat kita menyayangi istri kayaknya untung buat istri, tapi cuma satu atau dua keuntungan buat istri. Selebihnya karena yang melakukan adalah suami, yang melipat gandakan amal bernama menyayangi itu adalah Allah. Demikian pula seorang istri yang taat kepada suami, manut, nurut sama suami, kayaknya nguntungkan suami, tapi paling satu atau dua. Selebihnya nguntungkan panjenengan bagi yang melakukan. Kenapa? Yang melipat gandakan adalah Allah. Kesadaran bahwa setiap kita itu catatannya ada di sisi Allah ini namanya ihsan. Nah, tadi sudah saya contohkan. Mau seperti apapun pasangan kita, adalah tugas kita sebagai suami menyayangi. Tugas sebagai seorang istri adalah mentaati. Bon. Itu perintah dan larangan. Nanti kok ini masih agak kesulitan cara nginget-ngingetnya tadi itu ya, Fir'aun sama Nabi Lut ya, masih ingat ya. Sayyidah Asiyah itu mau sebejat apapun Fir'aun, biarkan Fir'aun menjadi Fir'aun, tapi Sayyidah Asiyah tetap menjadi istri yang solihah. Kenapa menjadi istri yang solihah? Itu yang menyaksikan adalah Allah. Itu namanya ihsan.
Catat ya. Mau seperti apapun itu istrinya Nabi Lut tetap menjadi nabi. Walaupun istrinya sangat membangkang dan sangat maksiat, Nabi Lut tidak kemudian minta leren dari nabi. Ya tetap jadi orang yang soleh, mau seperti apapun istrinya. Kenapa? Nah, inilah ihsan. Catatan nanggon Gusti Allah. Jadi setiap kita punya hubungan personal langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Punya ihsan. Ats-tsalits, perintah sudah, larangan sudah. Kemudian ats-tsalits nomor 3. Waktunya sudah mau habis, sedikit lagi. Ats-tsalits nomor 3, al-ma'fuwat adalah perkara-perkara yang diampuni. Kal khata' wan nisyan, seperti ketidaksengajaan dan lupa. Kalau tadi perintah dan larangan, kalau ini adalah perkara-perkara yang diampuni. Perkara-perkara yang diampuni itu adalah seperti kal khata', tidak sengaja, wan nisyan, dan apa? Lupa. Orang puasa lupa, batal atau tidak? Lupa makan gitu, batal atau tidak? Tidak batal. Tapi sepiring orang lali nek sepiring. Kalau satu piring tidak lupa itu pasti sengaja. Pokoknya setiap lupa. Kenapa ini caranya disebut? Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap melakukan perkara yang lupa atau tidak sengaja seperti itu, silahkan itu pun disertai dengan amalul qalbiyah. Minimal apa? Istighfar. Minimal apa? Istighfar. Walaupun itu sudah diampuni, Pak. Walaupun itu diampuni, tapi tetap istighfar mawon. Tetap istighfar mawon. Ya. Ar-rabi' nomor 4, ini waktu habis. Kayaknya tadi kita mulainya gasik, jadi selesainya juga gasik. Ar-rabi' nomor 4, al-mubahat, perkara-perkara yang mubah. Apa itu perkara yang mubah? Al-ma'kul wal mashrab wal malabis wal manakih wa ghairi dzalik mimma udina fihi dayyan wa abahahu rahman. Pokoknya setiap perkara-perkara yang mubah. Nah, di perkara-perkara yang mubah itu perintahnya adalah tidak berlebihan. Tidak apa? Berlebihan. Makan mubah. Kalau berlebihan makan bahaya, bisa jadi haram. Minum mubah, berlebihan minum jadi haram. Kalau dalam bahasa Syekh Ibnu Athaillah begini, ukhruj min awsafi basyariyatik, kau keluarlah dari sifat manusiawi. Sifat manusia. Karena setiap manusia, sifat manusiawi itu apabila melebihi batas, maka pasti jadi syaitani. Betul, mesti jadi syaitani. Alias mesti menjadi makanan empuk setan. Saya tanya, orang sedih manusiawi tidak? Manusiawi. Tapi kalau sedih dilanjut-lanjut berlebihan, kira-kira bahaya betul. Bahaya, bisa setan. Orang marah manusiawi tidak? Jengkel gitu manusiawi. Tapi kalau jengkel diterus-terus manusiawi atau setani? Setani. Tidur manusiawi tidak? Manusiawi. Tapi nek tidur terus sampai pas ngaji tapi tetap lebih HP di bang motor ngaji. Alhamdulillah. Pokoknya setiap perilaku manusiawi apabila berlebihan pasti jadi syaitani, gitu ya. Ya, terus contoh, tertawa manusiawi tidak? Manusiawi. Tertawa berlebihan, pemakanan setan itu. Nangis manusiawi tidak? Manusiawi. Berlebihan. Nah, demikian seterusnya. Pokoknya kalau yang tergolong mubahat itu intinya adalah jangan berlebihan. Untuk tidak jangan berlebihan,
adalah caranya sama seperti yang di atas. Silahkan disertai dengan ihsan, yakni meyakini bahwa kita ini dilihat oleh Allah. Mosok mangan kok ngono terus, mosok guyu seru terus, mosok sedih kok sedih terus. Itu kan izin karo Gusti Allah. Kurang lebih begitu yang dapat saya sampaikan. Jadi hari ini kita sedang membahas af'alul qulub wal jawarih, perbuatan-perbuatan hati yang berbarengan dengan perbuatan jasad. Setiap perbuatan jasad itu kualitasnya akan ditentukan dengan perbuatan hati. Perintah akan menjadi sangat besar pahalanya bila disertai hati yang bagus, ihsan. Larangan akan menjadi sangat dosa. Kalau bahasa Sofyan As-Sauri, larangan yang disertai dengan kekufuran atau kesombongan ini sulit diampuni dibanding larangan yang hanya karena tidak kuat menahan hawa nafsu. Ya. Kemudian tadi itu yang nisyan, yang ma'fuat, yang diampuni seperti orang lupa, seperti orang yang tidak sengaja, itu bagaimana menetralisirnya adalah dengan membaca istighfar, dan mubah bagaimana menetralisirnya adalah dengan tidak berlebihan. Demikian, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت يا الله خير الوارثين. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah, wa ahlana, seluruh anggota keluarga kami semua ya Allah, min ibadika sholihin, jadi hamba-hamba Engkau yang taat, yang sholih-sholihah, terutama ya Allah putra-putri kami ya Allah yang taat, yang sholih-sholihah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal muttaqin, jadi hamba-hamba Engkau yang takwa, yang Kau dekatkan kepada ketakwaan, ketaatan. Kau jauhkan kami ya Allah dan seluruh anggota keluarga kami dari kemaksiatan ya Allah. Kau jauhkan ya Allah kehidupan kami, kehidupan keluarga kami dari kemaksiatan ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal muhsinin, menjadi hamba-hamba Engkau yang senantiasa bisa melakukan ihsan ya Allah, meyakini setiap langkah kami, setiap gerak dan diam kami, setiap siang dan malam kami ya Allah adalah kami yakin Engkau maha melihat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami yakin Engkau maha melihat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah, wa ahlana, dan seluruh anggota keluarga kami ya Allah, min ibadikat tawwabin, jadi hamba-hamba Engkau yang Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah, Engkau kabulkan doa-doa kami pagi ini. Silahkan berdoa untuk urusan masing-masing.
Ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala صلاة تبلغنا بها حجة والعمرة بيتك الحرام حجة والعمرة بيتك الحرام وزيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الروضة في مسجد النبوي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الذي ترجى شفاعته لكل هول من يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. مسلمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.